saat ku berteduh, ku untai doaku. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, bersyukur saat ini karena kami boleh kembali belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus boleh menolong kami semua untuk kami bisa mengerti, dan juga kami boleh diberikan kekuatan untuk menggenapkan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kita tetap menjaga semangat kita, jangan sampai kendor. Ya, kita sudah belajar mengenai daging sama sekali tak berdaya ya. Tapi sungguh bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kami dengan satu anugerah ya, bahwa kita telah boleh lahir baru, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita yang rohani itu ya terus boleh mengalami satu kemenangan hari lepas hari. Apa yang tidak mungkin oleh daging itu sudah sangat mungkin dan pasti melalui karya Kristus di atas kayu salib dengan pertolongan Roh Kudus-Nya. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema yang baru, adalah mengenai pembaharuan budi. Ya, pembaharuan budi. Kita akan baca natsnya dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita membaca kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Ya, dikatakan pada ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang dimaksud dengan budi? Ya. Budi di sini adalah berbicara mengenai pikiran. Ya. Karena itulah dalam kitab Injil Matius pasal 22 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi di sini berbicara tentang pikiran. Akal budi itu berbicara tentang pikiran. Saudara, pikiran ini itu memegang peranan yang sangat sentral dalam hidup kita sebagai manusia. Pikiran ini akan menyerap atau menerima semua data-data atau stimulan dan terus diproses dan menjadi sebuah keputusan. Jadi pikiran kita ini itu sangat menentukan, karena dia melahirkan keputusan dari sebuah proses masuknya pengaruh atau data-data. Nah, dalam pikiran ini itu akan menentukan tindakan atau perbuatan kita dalam setiap waktu. Apakah ke kiri ataukah ke kanan, melangkah maju, melangkah mundur, itu perlu keputusan. Banyak pilihan-pilihan. Nah, dalam pilihan ini perlu ada keputusan. Itu yang menentukan adalah
pikiran. Nah, pikiran ini juga menentukan ya bagaimana kita menilai segala sesuatu, baik atau buruk. Nah, karena itulah akal budi atau yang disebut di sini berubahlah oleh pembaharuan budimu, berarti oleh pikiran. Nah, ini hal yang perlu kita konsentrasi ya, mempelajarinya untuk bagaimana mengalami pembaharuan budi. Nah, itu adalah berbicara tentang sebuah perubahan dalam pikiran kita ya. Jadi pikiran itu menjadi satu hal yang sangat menentukan untuk adanya sebuah pilihan ya, yang akan terus berlanjut. Tubuh kita ini akan memanifestasikan tindakan dan perbuatan itu dari keputusan pikiran. Nah, kita belajar di sini ya, dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Saudara, kata berubah ini ya, ada dua dalam bahasa aslinya Yunani. Yang pertama itu adalah metamorphostai ya, metamorphostai. Bentuk kata dasarnya adalah morpe, sesuatu yang di dalam. Nah, Alkitab mengajarkan yang di dalam itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Dari trikotomi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Nah, jadi roh itu berbicara secara vertikal, pengenalan akan Tuhan Sang Pencipta Juru Selamat kita. Dan juga dikatakan dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan juga kehendak ya. Jadi dalam jiwa itu ada pikiran, nah, yang juga merupakan satu hal yang sangat menentukan. Terus tubuh ini itu adalah sebagai serana yang menampung roh dan jiwa ini untuk memanifestasikan atau menyatakan dari kehendak roh ya, kehendak jiwa, sehingga boleh nampak dalam satu perbuatan. Nah, karena itulah ya, dari kata morphostai ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah ini berbicara berubah secara esensial, hal-hal yang di dalam ya, yang di dalam secara rohani ya. Kalau kita ngomong secara rohani, yaitu roh, jiwa ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ini harus mengalami sebuah proses perubahan yang hari lepas hari mengalami satu progresif ataupun kemajuan. Yang kedua adalah suskematigestai. Itu adalah perubahan secara lahiriah, yaitu tubuh kita. Nah, tubuh kita ini juga mengalami perubahan ya, dari kandungan, lahir, terus mengalami fase-fase perkembangan, mengalami sebuah perubahan yang berakumulasi meningkat. Tapi pada waktu sudah sampai titik optimal, dia akan mengalami akumulasi penurunan ya, terus berubah. Makanya orang yang berumur 10 tahun pasti beda dengan umur yang 5 tahun. Orang yang berumur 50 tahun pasti akan berbeda dengan umur yang 20 tahun. Nah, jadi lahiriah kita ini juga mengalami perubahan ya, suskematigestai, skema tubuh ya, ini mengalami perubahan. Yang dikatakan Alkitab, semakin lama lahiriah kita ini kan semakin merosot. Itu nggak bisa dibendung, mau ditenggulangi bagaimanapun juga, tubuh kita ini akan mengalami perubahan yang semakin merosot. Tetapi rohani kita, batin kita, roh kita ya, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak itu akan mengalami sebuah perubahan pembaharuan yang terus menerus diperbaharui dari hari ke sehari untuk akan menyerupai Yesus Kristus. Nah, ini kita baca dalam kitab
ya 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita baca di sini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya, sus kemati gestai, perubahan pada tubuh ini semakin merosot. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bentuk kesadarannya secara rohani, ya. Namun manusia batiniah kami, nah manusia batiniah itu bicara tentang hal yang di dalam roh, jiwa. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak ini akan terus diperbaharui, mengalami progres kemajuan hari demi hari yang nanti akan serupa dengan Yesus Kristus, ya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, sekarang bagaimana kita boleh mengalami, ya, metamorphostai ini, ya, perubahan yang semakin maju di dalam batiniah kita ini. Nah, ini yang perlu supaya kita mengerti prosesnya, sehingga akhirnya rohani kita tuh semakin hari bukannya semakin kendor, tapi semakin kenceng, semakin semangat. Karena itu dikatakan janganlah hendaknya engkau kendor, ya, tetapi hendaklah engkau bernyala-nyala, rohmu bernyala-nyala. Tuh, jadi ada firman Tuhan demikian. Jadi walaupun tubuh kita ini sakit, banyak masalah, problem, ya nggak sembuh-sembuh, ya nggak ada masalah. Yang penting rohaninya, imannya, kasihnya, pengharapannya tetap bernyala-nyala bagi Kristus. Itu yang perlu dipertahankan. Nah, bagaimana sekarang masalahnya, ya, metamorphostai ini boleh mengalami proses terus pertumbuhan, perkembangan yang semakin maju. Nah, pertama-tama harus diawali dengan yang namanya metanoia. Apa itu metanoia? Itu pertobatan, berbicara tentang perpalingan 180 derajat dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Nah, jadi ini semuanya anugerah Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa bertobat, percaya menerima Yesus, ini adalah bentuk anugerah, bukan karena kita memang mau seperti itu, tapi Tuhan yang memberikan anugerah. Sehingga inilah permulaan, starting pointnya, ya, harus betul-betul kita memang berubah, ya, 180 derajat yang namanya pertobatan itu. Kita percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus, makanya ada kuasa di dalam kita. Waktu kita boleh bertobat, percaya terima Yesus, ada kuasa di dalam kita, yaitulah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang terus menyertai kita. Makanya kalau ingin mengalami sebuah perubahan batiniah, pastikan kita telah mengalami sebuah pertobatan yang sungguh, metanoia ini, ya. Jadi bukan bertobat sekedar berubah jadi baik, tapi bertobat dan kita boleh membuka hati, menyambut, menerima Tuhan Yesus. Karena orang dunia juga mengenal yang namanya pertobatan, berubah dari yang jahat menjadi baik, ya, dari kelakuan yang buruk menjadi kelakuan yang baik, beretika. Nah, kita nggak sekedar beretika, bukan sekedar jadi baik, kita harus betul-betul membuka hati, terima Yesus, bertobat, percaya. Kita percaya, bertobat. Nah, itu langkah awalnya yang namanya metanoia, ya, perpalingan 180 derajat, sehingga kita mengalami metamorfose. Nah, metamorfose itu kan kita kenal juga dalam sebuah pelajaran, yaitu ada perubahan dari ulat jadi kupu-kupu. Ulat itu menjijikkan, menggelikan, tapi kupu-kupu indah, dan orang ingin menikmati indahnya kupu-kupu. Nah, sama, ya, ilustrasinya kita mengalami metamorfose secara rohani. Kita boleh berubah dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Makanya kita yang di dalam Yesus Kristus dan hanya dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5, 17. Ya, dikatakan dalam kitab 2 Korintus pasal 5, 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama, ya, yang bentuk ulet itu, yang menggelikan, menjijikkan, berlalu.
berubah menjadi kupu-kupu yang indah, perangai kita menjadi baru yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, sesudah kita melakukan metanoia, perpalingan itu, pertobatan itu, kita menyambut Yesus, maka untuk proses selanjutnya kita harus taat kepada pimpinan Roh Kudus yang kita sudah belajar. Daging sama sekali tidak berdaya, ya, manusia yang disebut manusia sarkikos itu. Sekarang kita menjadi manusia pneumatos, manusia rohani yang terus dileading, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini membutuhkan apa? Perjuangan yang keras untuk terus taat di dalam anugerah Kristus. Taat ini adalah perjuangan hari lepas hari, bukannya hari lepas hari, waktu lepas waktu. Kita mesti peka dengan suara kudus, ikut pimpinan Roh Kudus. Nah, itu yang kedua, sebagai satu bentuk kelanjutan dari metanoia ini adalah kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, ini tidak instan. Ini perjuangan seumur hidup, perjuangan terus-menerus di dalam anugerah Kristus. Jadi untuk taat itu tidak mudah karena ada banyak yang menjadi halangan, ya, kedagingan kita, pengaruh dunia ini, dan juga pekerjaan kuasa iblis yang ingin membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, karena itulah kita disanggupkan karena ada Roh Kudus untuk mengalahkan, ya, pengaruh iblis, pengaruh dunia, juga pengaruh kedagingan kita. Apa yang tidak mungkin oleh daging sudah dilakukan, bukan belum, sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan itu sekarang ada di mana? Di dalam kita. Nah, yang ketiga, ya, untuk kita mengalami perubahan batin, ya, metamorphostai ini, yang ketiga itu adalah kita berjalan di dalam terang firman. Dan berjalan berdasarkan kekuatan sendiri. Makanya pikiran kita perlu diarahkan pada firman Tuhan, belajar firman Tuhan, hati kita, perasaan kita. Makanya hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam kita. Nah, ini kita bisa belajar dari firman Tuhan. Jadi orang Kristen yang percaya nggak boleh lepas pada firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita ingin memiliki satu kuasa untuk taat, mari bertekun membaca kitab suci, belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan terus memberikan kekuatan kepada kita, ya, untuk bagaimana mengalami proses perubahan batin yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Setiap ayat dalam Alkitab yang kita renungkan, setiap mungkin ada renungan, ada firman Tuhan, khotbah, ya, banyak kita dengar, itu akan terus menuntun kita untuk mengalami apa? Proses metamorphostai ini, perubahan batin day by day, hari demi hari, itu dipastikan lewat apa? Berjalan dalam firman Tuhan. Iman kita nggak boleh lepas pada firman Tuhan. Kehidupan kasih kita nggak boleh lepas firman Tuhan. Ya, kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak bisa dilepas pada firman Tuhan. Makanya mutlak, ya, untuk kita metanoia, mutlak kita taat pada firman Roh Kudus, untuk kita itu berjalan dalam firman Tuhan. Dan yang keempat, mutlak harus hidup dalam doa. Hidup dalam doa artinya ada sebuah persekutuan dengan Tuhan, persekutuan karib dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tuh, kehidupan dalam doa, ya, persekutuan dengan Tuhan dan juga persekutuan dengan saudara-saudara seiman, saling meneguhkan, saling menguatkan. Nah, jadi kalau ini kita lakukan, ya, secara konsisten, continuing, ya, kita setia dan bertekun, percaya kita akan mengalami yang disebut dengan metamorphostai. Itu berubah batin kita, berubah rohani kita, berubah segala sesuatu yang di dalam dan dari dalam yang akan mempengaruhi perubahan di luar. Saudara, kalau tubuh kita suskema gestai ini mengalami sebuah perubahan
akan semakin usur. Haleluya, puji Tuhan, no problem, karena tubuh ini tubuh yang akan binasa, tapi Tuhan akan mengganti dengan tubuh kemuliaan. Tapi yang mutlak itu adalah perubahan batiniah, ya, rohani kita yang hari lepas hari. Nah saudara, berubah, pembaharuan budi baru dalam bahasa Yunaninya ada namanya anakenosis. Ya, ada kata dasar neos dan kainos. Kalau neos itu adalah baru juga secara materi. Ya, saudara, kalau Natal ini membeli sepatu baru, baju baru, ya, atau apa yang baru, itu digunakan neos. Ada jalan yang dulu merupakan gang, sekarang jalan yang diperbaiki. Sekarang ada jalan yang sudah bagus, nggak seperti dulu, baru. Itu neos, ya, secara rohani. Dulu tuh orang ya buruk banget, itu kelakuannya jahat banget, sekarang dia jadi baik, ya, kainos. Dulu tuh orangnya males ya ibadah, sekarang dia rajin, ya, wah, baru kehidupannya, semangat. Gunakan kata kainos secara rohani. Nah saudara-saudara, jadi berubahlah oleh pembaharuan budi menjadi konsep dasar mempersembahkan tubuh kita, ya, menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak mengalami metamorfosa ini dan juga menghasilkan yang disebut dengan kainos, kita percuma namanya mempersembahkan tubuh. Jadi konsep dasar kita boleh mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah kita boleh mengalami metamorfosa yang menghasilkan sebuah sifat-sifat baru yang disebut dengan kainos. Itu yang akan mempermuliakan Tuhan. Ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Harus ada, ya, metanoia. Kita tetap setia dan taat pimpinan Roh Kudus. Kita harus berjalan dalam firman Tuhan. Kita tetap rajin, bertekun, dan setia dalam persekutuan kita, doa kita dengan Tuhan. Yakin, ya, kita akan membawa tubuh kita dari ujung rambut sampai telapak kaki untuk terus mengarah, ya, untuk terus tubuh kita ini melakukan hal-hal yang memang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga tubuh kita tidak keinginan daging, sehingga keinginan daging oleh karena kita mengalami, ya, metamorfosa ini, ya, perubahan batin. Dahsyat, luar biasa. Dan kita akan menjelang Natal, kita ingat kasih Allah yang berinisiatif mencari kita orang berdosa, dan dari dalam Yesus Kristus, ya, atas peristiwa inisiatif kasih Allah ini kita mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Nah, biarlah Natal kita sambut, ya, tahun ini dengan kita lebih dalam menyadari tentang pembaharuan budi ini, ya, metamorfosa yang menghasilkan kainos, sifat-sifat yang baru yang boleh kita persembahkan. Ini persembahan yang indah, ya, jangan cuma bernatal baju baru, sepatu baru, hiasan baru, itu neos doang, ya, arti materi. Tapi mari kita memandang Natal ini dengan nilai metamorfosa, dengan kainos baru, sifat-sifat kita yang boleh kita bawa sebagai persembahan, seperti persembahan majus, mas, kemenyan, dan mur, memberi yang terbaik dan maksimal untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman Allah. Tolong meteraikan ini di hati kami, supaya kami sebagai orang yang telah percaya pada Yesus Kristus dan telah bertobat dengan sungguh-sungguh, kami benar-benar akan mengalami pembaharuan budi hari demi hari, sehingga akhirnya hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.